Buat yang komen, saya akan jawab Anda sekaligus ya, seluruh di sini. Baik yang nyangkut, saya bukannya nggak ngamati ya. Anda di situ bilang saya gila dan segala macam. Semoga saja keluarga Anda semua yang gila yang berkata seperti itu ya. Nah sekarang gini, lo buka telinga, buka mata ya. Kenapa geng motor yang menewaskan seorang anak SMP 6 di Subang gercep bisa tertangkap semua? Pelaku berapa orang yang memukul yang namanya seorang korban, yaitu namanya Muhammad Idan, SMP 6 yang ada di Subang beberapa hari yang lalu, ya kan? Nah, yang saya heran, geng motor yang model begitu, kalau rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat kecil, ya geng motor terjadi pemukulan seperti itu, gercep polisinya menangkapnya. Kenapa giliran anak-anak pejabat, anak bupati yang ya menjadi geng motor itu, yang punya motor ya dibilang dia pinjam segala macam itu, kok susah polisi nangkepnya? Giliran lah rakyat biasa, rakyat-rakyat kecil ya, bahkan yang lewat pun jadi terlibat, ya kan? Dari 5 orang menjadi belasan, gampang gitu nangkapnya, hanya sekejap, gercep gitu loh istilahnya. Nah ya, kejadian beberapa hari lalu yang ada di Subang menewaskan seorang Muhammad Idan di yang namanya SMP 6 Subang. Nah yang saya heran, kenapa giliran geng motor, orang-orang biasa ini, polisi ya cepat menangani yang seperti itu. Lalu kenapa geng motor yang menyatut anak-anak pejabat, anak polisi, kemudian anak bupati yang disembunyikan, geng motornya jelas, nomor plat motornya jelas, kok semuanya ditutupi sampai berlarut-larut, sampai 8 tahun nggak ada yang bisa nangkap. Orang yang memukulnya pun si Pina juga nggak bisa ditangkap. Heran saya. Ada apa negara kita ini, bro? Giliran rakyat kecil ya, geng motornya terlibat kasus yang sama seperti Pina, gercep hanya jarak beberapa menit. Kenapa giliran kasus Pina yang dipukul Eki, seorang anak Ibtu Rudiana ya, pemukulnya hilang sampai 8 tahun. Kemudian geng-geng motornya semuanya ambiar, tidak bisa yang ditangkap satupun. Ada apa? Terus Anda komen di situ bilang kalau saya gila dan segala macam. Mudah-mudahan keluarga Anda semua yang gila. Saya minta doanya dari netizen semua. Kalau sudah 44 orang, saya membantu saya untuk menyebut Anda sekeluarga bisa gila malam ini. Oke? Jangan remehkan saya kau ya. Saya jarang-jarang loh mengutuk orang. Seumur hidup saya mengutuk seseorang itu terjadi sudah 2 orang. Ya. Oke? Jadi itulah kenapa saya harus bicara. Ya harus. Indonesia tidak butuh kamu katanya. Biarkan tidak butuh saya. Saya butuh bicara. Ya, kenapa negara kita ini jadi begini, bobrok sekali di zamannya Jokowi ini. Ya, semakin kesini bobroknya hukum ini sejak zamannya SBY, turun kembali ke yang namanya Bapak Jokowi, lebih parah pula. Maling semuanya dilindungi, para koruptor semuanya tidak dikenakan hukuman seberat-beratnya, malah diremisi semua. Negara macam apa ini? Maling uang negara sampai ratusan triliunan ya, tidak terpublikasi, kemudian hukumannya semuanya didiskon semua.
Kalau di zamannya SBY itu kabur menjadi warga asing semua, setelah Bapak Jokowi menjabat semuanya pada pulang dari pelariannya. Nah, di situ aja bro, hal yang terkecil aja loh yang komen ya, hal yang terkecil aja. Beberapa hari lalu ada kejadian geng motor juga. Ya, tapi geng motornya ecek-ecek. Ya, paham? Kenapa polisi gercep nangkapnya? Karena di situ tidak ada anak pejabat. Paham loh? Nah, kenapa? Sama persis kejadiannya dengan yang namanya kasus Pina, pemukulan dan segala macam. Lalu dengan kasus Pina, karena melibatkan seorang anak bupati, ponakannya yang namanya pejabat, ponakannya polisi, yang korban juga anak polisi. Sampai 8 tahun geng motor itu tidak bisa ditangkap. Paham sampai di situ loh? Melek sana. Ya. Negara kita bobrok hukumnya. Paham? Negara bobrok, bukannya didukung malah lo ngata-ngatain orang lo. Gue tampol juga lo lama-lama.